ya, memotong kambing satu kecil, lalu ada sedikit, ya berapa orang kau ajaklah ke rumahku, kata Abdullah, Jabir bin Abdullah. Lalu subhanallah wa bihamdi, ya pada saat itu ada 1.000 sahabat lebih, ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak itu semua sahabat. Dilihat sama istrinya, isinya kebatang. Sedangkan makanan ini cukup orang 5 atau 7 orang. Kata istrinya, ini makanan cuma kambing kecil. Lalu cuma bapak 1 kilo 2 kilo daripada gandum. Cukupnya buat 3, 4, 5 orang sampai 7 orang. Ini kebanyakan. Komentar. Ya, Jabir bin Abdullah pun dalam keadaan itu sampai mau bicara. Ya, mau bicara takut kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika di depan ya rumah daripada Jabir bin Abdullah sahabat Nabi SAW, itu suruh sama Rasulullah suruh keluarkan itu makanan yang sudah dimasak, kambing tadi. Kata Rasulullah jangan dibuka, ya. Lalu Rasulullah meludahkan daripada makanan itu, ya. Nah pada saat itu ya disuruh bagikan, ya, sampai 1.000 itu, ya, itu makanan nggak habis-habis. Akhirnya baru selesai semua makan, semua kenyang, semua sudah kena, ya, baru buka. Makanan itu tidak berubah. Itulah daripada mukjizat Nabi. Tukfirul ta'amul qalil, memperbanyak makannya yang sedikit, ya. Jadi Rasulullah mau apa aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya luar biasa orang kalau ta'alluqnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Sahabat Jabir mengatakan bahwasannya aku mendengar, sami'tu aku telah mendengar, ya, Rasulullah berkata, maksudnya yaqulu berkata. Jadi aku mendengar dari Rasulullah, ya, berkata, bersabda. Kalau Rasulullah bersabda, kalau manusia berkata, idza dakhala ar-rajulu baitahu, ya, fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wala ansha. Idza dakhala, apabila masuk, ar-rajulu, seorang laki-laki, baitahu, ya, rumahnya, fadzakarallahu ta'ala, lalu dia berzikir kepada Allah, zikrullah, ya, bacaan dengan zikir kepada Allah atau bismillah, ya, bacaan apa saja, ya, inda duhulihi, ketika dia masuk itu rumah, ya, wa inda ta'amihi, ketika dia makan, qala syaitan, lalu syaitan berkata, ai zikir yang ma'ruf, zikir bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia masuk ke rumah bismillahirrahmanirrahim, ketika dia mau makan bismillahirrahmanirrahim, ya, qala syaitan, setan itu berkata kepada temannya, ya. Jadi setan itu banyak teman. Kita harus tahu mereka itu rombongan, rombongannya lebih banyak. Mereka punya majelis, ya, majelisnya lebih hebat dari kita. Oh, ente baru tahu ya, setan punya majelis. Majelisnya hebat. Ini setan waktu ente mau kumpul ini, dia berimbung di luar, berimbung bagaimana cara mentidak ikhlaskan Habib Ahmad, merimbung bagaimana mentidak hadirkan sebagian daripada jamaahnya, misalnya lain dengan uzur syar'i. Nah, pasti, dan dia bagaimanapun bikin daripada umat Nabi Muhammad yang lagi majelis dijadikan majelisnya kacau oleh para setan iblis, ya. Nah, apalagi yang tidak pernah majelis, tidak pernah menghadir majelis, tambah parah, ya, tambah setan lebih hebat, untuk menggodahnya lebih mudah juga. Dan yang sudah ada majelis, setan lebih ganas lagi. Nah, ketika orang itu membaca zikir, apa yang kata setan? La mabita lakum, ya. Setan itu bilang, ya, kepada temannya yang lain,
enggak ada untuk tempat bagimu, kata setannya kepada temannya. Wala asya, enggak ada buat makan untukmu. Wa idza dakhala, apabila seorang laki itu masuk, falam yazkurillah, dia tidak zikir kepada Allah, tidak baca bismillah. Indah dukhuli, ketika dia masuk rumah. Qala syaitan, kemudian berkata syaitan, adraktumul mabita, kamu dapat kesempatan, ada tempat buatmu di rumah dia. Jadi kita bukan bismillah lagi, ratibul hadad, nggak ada sempat dia, nggak ada celah dikit, buntang panting dia sudah sarot dari rumah ini. Baik. Nah, karena ratibul hadad, yang dibaca bukan hanya zikir bismillahirrahmanirrahim dari ayat Quran dan hadis-hadis semua tadi. Wa idza lam yazkurillah inda ta'amihi, kalau ya itu laki enggak nyebut, ya enggak zikir kepada Allah ketika makan, qala adraktumul mabita wal asya, ente dapat kesempatan tinggal dan makan bisa juga. Kalau pas zikir makannya, dia masuk, ente masuk tanpa zikir, lalu makannya zikir, dia tetap masih ada. Karena waktu kita masuk enggak zikir Allah, enggak bismillahirrahmanirrahim, atau la haula wala, atau la ilaha illallah. Makanya disunatkan orang itu masuk ke rumah ya dengan doa, disunatkan juga untuk sholat 2 rakaat ke rumah itu. Mau keluar disunatkan untuk sholat 2 rakaat. Kalau itu sudah sholat, itu zikrul lebih hebat, itu sudah laporan kepada Allah. Ente mau ketemu kepada Allah yang zikir yang luar biasa, ya harus keluar kemana, sholat dulu 2 rakaat. Kalau waktu duha, sholat duha. Waktu malam ya sholat. Walaupun ini mau keluar, ada acara jenguk orang sakit, sholat dulu 2 rakaat, baru keluar. Baru bacaan juga di luar. Masuk bacaan, sholat 2 rakaat, diusahakan. Kalau nggak sholat, nggak masalah, tapi zikir kepada Allah. Di sini disebutkan idza dakhalar rajul, ya. Nah, di sini kalau sesuatu yang disebutkan laki-laki, wal mar'atu, masuk, perempuan juga masuk, ya. Wa khassar rajulu li syarafihi, ya. Dikhususkan laki-laki, kenapa? Ya, karena di sini laki-laki itu lebih dimuliakan, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di dalam ayat, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, dengan apa yang sudah diutamakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ya perempuan ada kefadalan yang luar biasa. Jangan ente bilang faddalallah itu, kenapa? Karena Allah memuliakan, lebih mengutamakan laki-laki, karena laki-laki itu adalah tumpangan untuk memberikan harta, mencari nafkah, itu mendidik anak laki-laki. Tapi perempuan ada kelebihan luar biasa yang tidak bisa dihandle oleh laki-laki. Oleh karena itu kalau sudah jadi suami istri harus ngerti, bukan ngambil ini ayat saja. Kan laki-laki harus dihormatin, perempuan juga harus ente hormatin, harus ente legowo. Lihat ya, lamun tak aya perempuan ente nggak bakal jadi besar semua. Lamun tak aya ibu ente, ibu aneh, orang tua kita, ya kita tidak bisa besar seperti ini. Yang nyebokin kita siapa? Yang nepa ada nyamuk siapa? Yang ngayomin kita kalau lagi sakit siapa? Orang tuaan perempuan yang mayoritas. Mayoritas. Makanya orang tua perempuan itu magomnya juga tinggi di depan Allah. Kata Allah di dalam hadisnya Rasulullah, karena Rasulullah sama aja, baik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah itu 11-12. Cuma ini pahalanya 10, tapi kalau hadis nggak ada pakai pahalanya 10, semuanya wahyu, semuanya wahyu kot apa, semuanya istidlalul qat'i. Ini qat'i yang kuat, ini qat'i yang kuat. Kalau nggak ada di Quran, nyari di hadis. Quran ada tapi kurang jelas, dijelaskan sama hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Quran itu mujmal, tapi al hadis ini memberikan tafsir-tafsirnya, ya. Coba Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan tentang sholat,
warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian sholat bersama orang-orang yang ruku. Tapi tidak menerangkan tentang takbiratul ihram, tentang bacaan Fatihah, tentang bacaan apa, cuma Fatihahnya aja yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang memberikan tafsir? Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan surah takbiratul ihram wajib, lalu baca Fatihah, ruku, sujud. Itulah yang namanya hadis Rasulullah SAW. Nah, apabila disebutkan ar-rajul, mar'a masuk. Khitabur rajul mar'a masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, laki-laki, amanu, ya, orang-orang yang beriman. Tapi masuk semua, ya. Perempuan juga masuk. Ya ayyuhal mu'minatu, nggak ada kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, perempuan enggak, kan cuma laki-laki yang dihitung. Enggak, laki perempuan masuk. Kenapa? Lisyarafihi, laki-laki. Kalau dihitung laki, perempuan yakin sudah masuk. Tapi ya kalau dihitung perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Jelas enggak masuk. Hitop pada perempuan. Ya ayuhan nisa nabi, ya, dia di situ kan ada hitop kepada perempuan nabi, ya, untuk apa, menutupin daripada wajah-wajah mereka, ya. Nah, itu khusus perempuan. Tapi ada hitop langsung laki dan perempuan di dalam ayat Al-Quran itu, hitop laki dan perempuan. Kenapa? Kalau didahuluin hitop laki, berarti banyak laki yang melakukan. Kalau hitop itu didahului oleh perempuan, maka banyak perempuan yang melakukan tersebut perbuatan itu. Contoh, ya, asariku. Ini asariku bermakna hitop juga, walaupun nggak ada ya-nya. Asariku wasarikotu faktou aidiyahuma. Ya, orang laki yang maling dan perempuan yang maling itu dipotong tangannya. Ya, di dalam hukum Islam dari zaman Nabi, sahabat, ya. Kalau hukum tidak pakai hukum Islam, siapa yang mau motongnya? Nah, kalau di Arab potong tetap minarku kanan potong. Dia tidak maling lagi. Karena yang maling itu suka kanan, kirinya jarang. kanan dulu. Kalau maling lagi, okay, tangan kiri kena, dipotong di. Kenapa dihitopkan laki-laki dulu? Kebanyakan yang maling laki. Ini proses lah sendiri, ya. Fil habes, penjara. Habes itu penjara, ya. Itu kalau kita proses di penjara, banyak laki apa banyak perempuan? Laki-laki mayoritas, kan? Nah, ada lagi khitab az-zaniyatu wazani fajliduhuma, ya. Orang perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina dijilid keduanya, dicambuk, kan? Tapi harus ada syahid, arba'u syuhada. Laki-laki harus syahidnya 4 laki-laki. Nggak boleh perempuan, laki-laki. Nggak mudah. Sekarang susah untuk menyaksikan itu. Walaupun ente harus syahid pakai mata sendiri, bukan pakai ada di video atau apa, itu nggak bisa. Nggak bisa itu, belum bisa. Hukum Islam yang berlaku. Kenapa diberlakukan perempuan? Karena banyak yang berzina itu perempuan. Makanya dicari di mana-mana, ente lihat banyak perempuan apa laki-laki yang dijual. Perempuan, naudzubillah. Makanya jaga anak perempuan benar-benar di dalam kehidupan kita. Jangan sampai dia tergelincir daripada pergaulannya. Sehingga apa? Ya, kita terjaga daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan, ya, masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting daripada zikir, ya, dalam kehidupan kita. Dan sehingga Rasulullah SAW pun mengajarkan dari sahabat
Jabir bin Abdullah tentang kita masuk ke rumah pun ya setan itu tidak bisa dan tidak sedikit pun akan meninggalkan kita karena sudah ada kontrak dari Allah. Setan ini makhluk yang paling pintar, paham enggak? Paling cerdas. Manusia paling S-nya paling S3 ya. Iya, S3 manusia. Habis itu profesor, habis profesor selesai. Bintang 5 paling tinggi Soeharto sudah, enggak ada. Sekarang 4 semua. Lebih bawah semua dari Soeharto, enggak ada sebelum Soeharto. Mungkin Soekarno sebelum Soeharto, bintang 5. Yang lain 4 semua sekarang. Selesai 4. Hilal Magobir. Habis 4 masuk kubur semua. Tapi setan gak mati-mati. Bintangnya naik terus. Tingginya luar biasa. Ilmu setan ini, wah, udah. Enti mau nanya apa setan? Paham dia tentang lautan, langsung dijawab. Ya, jangan begitu ke setan. Ini cuma cerita. Jadi di surga itu malaikat, ya, setan dulu diciptain sama jin-jin ini, ya masih satu keluarga mereka. Setan dan jin ini masih satu keluarga. Kalau setan nggak beriman, ya. Kalau jin ada yang beriman. Makanya jin ada yang mendengar. Bentuknya apa? Hampir sama setan dan jin. Kenapa Habib cerita begini? Biar ente paham. Kalau jin dia hanya masuk langsung bisa sekaligus ngomong, ngaco ngomongnya. Nah, masuk jin. Keluarin, tinggal panggil Mas Jatno. Ya, baca Qul binas apa semua yang mudah-mudahan keluar. Ya, kalau dia yakin Fatihah. Kalau orang selalu zikir kepada Allah nggak bakal bisa masuk jin. Orang yang suka ngelamun, kosong otaknya, ya, akhirnya ngelamun terus. Nah, ini kesempatan gue masuk. Kenapa? Ketika dia zikir kepada Allah, jin itu tidak bisa masuk. Baik jin Islam ataupun jin kafir. Nah, kalau setan, ya, dia tidak bisa masuk jeblok begitu. Lebih halus dia. Ya, masuk ke hidung, sing-sung. Ya, ke mata. Makanya kalau ada orang pengen lihat hari terus itu ada setan ya. Setan. Dan perempuan itu memang habailu syayatin. Ya, kata Sayyidina Umar. Tadi bayar setan, makanya harus ngerti, kita harus hati-hati. Kalau sudah jadi jodoh ente, jangan itu bilang setan lagi. Kalau bukan mahram ente, ya. Kalau mahram ada ente, masa ini kan. Tapi nasihatin kalau perempuan pakainya kerudung yang rapi, keluar jangan sampai membawa syahwat atau apa pada yang lain, tidak boleh kumpul duduk bareng-bareng pacaran, ya. Nah, sehingga setan itu sampai masuk pun ke selonsoran ke tempat kita itu selonsoran. Makanya oleh karena itu jaga benar-benar. Ketika sehingga di sini dikatakan tidur pun ikut tidur deh. Itu enggak zikir nih. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Enggak zikir, ya, baca ayatul kursi. Cukup dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Ini doa mantap dari Rasulullah. Inti baca doa ini aja sudahlah kafah. Tapi inti harus teka antum wa ana sendiri juga harus tahu maknanya. Bismika, dengan namamu ya Allah, ahya, aku hidup ya Allah. Wa bismika amut, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Al-naumu mautus sughra. An-naumu mautus sughra. Tidur itu mati kecil. Biar kita paham. Jadi ditarik dulu nih roh kita baru tidur. Kadang-kadang bangun ngigo, jalan sendiri. Ya, rohnya nggak ada, kadang ngigo, rohnya nggak ada. Kadang-kadang mau turun tangga, kadang-kadang loncat. Iya, kadang-kadang ngomongin ngawur. Kalau anak kecil sering main layangan, ngomongnya layangan. Kalau yang besar sudah wiridan, ngomong la ilaha illallah, la ilaha wiridan. Kenapa? Karena sehari-harinya
dia ngewiridan, rohnya ditarik, akhirnya yang diganti itu pun ngikut wiridan. Nah, kalau sudah selesai bangun, dibangunkan sama Allah. Lu kalau yang bangun malam itu habis itu kencing nggak bangun lagi, ya berarti sebentar toh, diganti sebentar, tarik lagi sama Allah, tidur lagi. Kalau sholat dulu, berarti rohnya mau sholat dulu. Jasad inti ini ngikut aja. Jasad inti mungkin jasad kita ini bakal habis, ya. Kalau antum min ahlil ilmi, min ahlil amal, ya, kita min ahlil amal, min ahlil ilmi, ya, seperti para syuhada, jasadnya kekal di dalam kubur, nggak ada yang ganggu. Mudah-mudahan kita seperti itu. Amin. Iya, para anbiya war rasul, para ulama salihin, ulama yang suluk. Di Habib Muhammad Malik ini sudah terlihat. Habib Alwi bin Abbas, Habib ini. Kenapa? Muhaddisin Nabi. Semua jasadnya sampai utuh sampai sekarang. Enggak, kain kafannya pun tidak robek sedikit pun. Boro-boro kain. Itulah para ulama Nabi. Mudah-mudahan kita pencinta beliau ya. Nah, sehingga orang yang tidak zikir ketika tidur, ketika dia mau makan, ikut. Jadi setan masuk ke mulutnya. Jadi seperti orang makan di mana, di rumah makan. Ya. Banyak orang lupa makan, ya. Enggak bismillahirrahmanirrahim makan, ya. Baik di rumah ataupun dimakan di mana. Kita makan langsung aja makan, enggak bismillah. Itu setan, makan. Ikut. Muntah di situ juga, dimuntahin nih. Biar gendut apa semua ndak berkah itu kan. Nah, makanya Rasulullah SAW kalau kita lupa, ya, baik kita masuk rumah ataupun kita makan, walaupun zikirnya khos dimakan, tapi zikir yang lain juga boleh. Kita baca apa? Bismillahi awalan wa akhirulahu. Pas masuk rumah lupa nih bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Salat sudah setannya. Lari. Begitu juga kita makan. Kita lupa, lalu kita baca itu. Muntah itu setan. Keluar dari kita. Tidak dilihatkan. Kalau dilihatkan